Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Pujiati, calon penggerak angkatan 11 dari Sekolah SMP ITL Atikia Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Nah, kali ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Bapak Dadi Nurjaman. Beliau adalah guru pendidikan kewarganegaraan di SMP ITL Atikia. Nah, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sangat baik, Bu Puji, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, hari ini kita mau melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya. Nah, Betul. sebelum saya nanti akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa nih tujuan yang akan nanti Bapak sampaikan kepada anak-anak? Baik, terkait tujuan yang hendak saya akan capai dan sesuai berdasarkan rencana proses pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3, Bu. Yang pertama adalah peserta didik Baik. mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari tentunya Mm-mm. dengan baik. Baik, Pak. Kemudian peserta didik mampu mencari informasi mengenai teladan tokoh perumus Pancasila serta meneladani sikap tokoh dengan benar. Iya. Kemudian berikutnya peserta didik mampu menceritakan sikap teladan tokoh perumus Pancasila dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu terkait tujuan-tujuan yang hendak akan dicapai, Bu. Oke, baik. Bagaimana nih Pak dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin Bapak lakukan? Baik, untuk area pengembangan yang mungkin saya akan menggunakan yaitu ada 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan yaitu siswa mampu menyebutkan dan menceritakan para tokoh teladan, tokoh perumus Pancasila. Yang kedua di area keterampilan, siswa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu auditory, visual dan kinestetik sesuai minat bakat melalui LKPD yang nanti akan saya berikan seperti itu. Ya, jadi area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Pak ya pada siswa nanti apa yang akan disampaikan. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan. Kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya Baik. akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, Bu ya. Iya. Kemudian untuk metodenya itu mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok juga, akan ada penugasan seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Betul, Pak ya, betul, betul. yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik. Nah, menggunakan juga model pembelajaran problem based learning begitu ya Pak Betul, ya. betul, betul. Nah, juga dengan metode diskusi, terus kelompok, kemudian penugasan juga ya Pak ya. Nah, jadi kira-kira nih bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan nanti di dalam kelas? Baik, untuk media pembelajaran mungkin saya nanti akan menggunakan yang beragam, Bu ya. Contohnya adalah teks laporan, kemudian hasil observasi, ya kemudian juga LKPD itu sendiri atau lembar kerja. Nanti kemudian ada PowerPoint dan Ya. ada juga laptop seperti itu, Bu. Ya, baik. Nah, kira-kira kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Oke. Eh, untuk jadwalnya kebetulan ada di hari Sabtu, insya Allah itu dilaksanakan jam kedua.
Ya, baik. Jadi nanti hari Sabtu ya Pak, Betul, dengan betul. saya nanti akan melakukan supervisi kelas ya berarti ya. Betul. Nanti saya akan melihat dan juga mencatat Silakan. hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti ya Pak ya. Boleh. Nah, setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita adakan percakapan pasca observasi ya Pak ya, terakhir Boleh. itu didampingi juga oleh pengajar praktek. Nah, Silakan. sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih Pak yang sudah Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, jadi saya sedikitnya sudah memiliki gambaran, ya, Iya, sudah baik. memiliki gambarannya, jadi media yang akan saya gunakan nanti. Hmm. Kemudian juga insya Allah saya akan mempersiapkan dari sekarang tentunya. Mungkin itu jadi gambaran percakapan kita untuk lakukan hari ini seperti itu, Iya. Bu. Terima kasih ya Bapak ya Iya, atas Bu. waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas nanti di hari Sabtu depan ya Pak ya. Boleh, boleh. Oke, baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih dari saya dan terima kasih kepada Pak Dadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Hai hai halo. Halo, hai. Oke, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semangat, sehat, bahagia. Oke, luar biasa. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali untuk proses kegiatan pembelajaran hari ini dengan baca doa dulu. Siapakah yang giliran membaca doa untuk pada pertemuan hari ini? Oke, siap, betul. Alifi, silakan maju ke depan untuk pimpin baca doanya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Alifi sudah membina Rasulullah. Keren. Baik, berikutnya, tapi adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir Semua. Oke, baik, terima kasih sudah bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Minggu sebelumnya kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Baik, kesepakatan kelas kita kelompok ini masih ingatkah? Oke, betul. Menghargai teman. Kelompok yang ini? Oke, menghormati guru saat menjelaskan. Baik, kelompok yang sip, harus izin ke kamar mandi. Jadi nanti harus izin ya, jangan langsung nyelonong keluar. Kalau ada lagi kesepakatan guys, apa itu? Menjaga kebersihan. Sip, mantap jaya. Menjaga kebersihan. Itu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Ini untuk sebagai bukti bahwa kita mencintai negara Indonesia. Cinta nggak kepada negara Indonesia? Cinta. Nah, kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ini sebagai rasa nasionalis kita, sebagai rasa cinta kita kepada negara. Kita akan nyanyi terlebih dahulu. Siap ya? Siap. Oke, silakan kita berdiri dulu untuk nyanyi Indonesia Raya. Bapak pimpin. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah bersama-sama membuktikan bahwa kita cinta kepada bangsa Indonesia. Oke, kita akan masuk ke materi. Masih ingatkah dengan materi sebelumnya dulu deh, sebelum masuk ke materi utama kita? Ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Sejarah Pancasila. Luar biasa, masih
ingat ya. Kemudian apa lagi coba? Oke, sip, betul. Itu materi-materi yang minggu lalu kita bahas. Dan sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait meneladani nilai Pancasila. Apa tadi? Meneladani nilai Pancasila. Meneladani nilai Pancasila. Tapi sebelum masuk ke materi meneladani nilai Pancasila, nih kita akan merilekskan tubuh kita terlebih dahulu supaya bisa lebih fokus, supaya bisa lebih tenang, mindfulness terlebih dahulu. Siap ya? Ya. Oke, baik. Silahkan semuanya duduk dengan tenang. Dan alhamdulillah sudah selesai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah lebih lega ya. Lebih lega? Oke, siap. Belajar tentang tadi meneladani Pancasila itu ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Kenapa kita mempelajari dari nilai-nilai Pancasila tadi? Nih, ada tujuannya. Jadi peserta didik itu mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi kalian akan paham nih belajar tentang ini. Kemudian juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, setelah memahami, kemudian mudah-mudahan kalian nanti bisa menerapkannya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian berikutnya, melalui diskusi kelompok, nanti peserta didik mampu mencari informasi mengenai teladan. Jadi karena nanti kan ini udah dibikin kelompok nih minggu sebelumnya. Nah, jadi setiap kelompok nanti ada kerja kelompoknya. Dari kerja kelompok tersebut itu kalian mampu mencari informasi mengenai teladan tokoh perumus Pancasila serta meneladani sikap tokoh dengan benar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan pemantik nih. Bagaimana kalian menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Rajin belajar. Oke. Apa lagi? Rajin? Oke, sip. Menghargai teman. Ada lagi kelompok ini mungkin? Musyawarah. Ada lagi? Menolong. Oke, siap. Betul. Kelompok itu ada? Ada lagi? Membantu. Oke, sip. Keren. Bisa menjawab semuanya. Oke. Nah, supaya lebih semangat, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Siap ya? Siap. Oke, kalau siap, ice breakingnya itu 1, 2, 3. Tepuk lopek. Lopek kecil, lopek sedang, lopek besar, lopek cukup. Oke, sip. Terima kasih. Silakan untuk kembali duduk. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini kepalkan tangannya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, mana orangnya? Ini. Oke, siap. Baik. Berikutnya kita akan menonton video. Oke, kita akan menyimak materi pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Silahkan oleh kalian simak dengan baik, perhatikan. Nanti boleh kalau ada catatan yang penting kalian catat. Kemudian kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan. Siap ya? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari. Silakan untuk diisi lembar kerjanya. Ini kertasnya boleh. Kalau ada yang kurang dipahami boleh dipanggil ya. Misalkan bagaimana dan seterusnya silakan. Kalau ada yang kurang dipahami ya mau ditanyakan, ditanyakan. Jangan sungkan ketika ada yang kurang paham, silakan tanyakan ya.
sudah mengguntingnya boleh ditempel di meja kartonnya gambarnya. Oh ya, nanti setelah menggambar ini kalian harus mempresentasikannya ya, memaparkan di depan. Oke, waktunya 3 menitan lagi. Oke, kelompok ini udah mau selesai. Nah, ini sudah ditentukan siapa yang mau nanti mempresentasikan? Tidak, siapa? Oke, sip. Kalau kelompok ini yang mau mempresentasikan nanti siapa? Oke. Kalau kelompok 3? Oke. Nanti untuk yang mempresentasikan kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 berurutan kelompok 1, kemudian nanti terus kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Waktunya sudah habis. Silahkan. Sudah selesai kan semuanya? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah selesai, silakan yang mengganggu di atas mejanya bisa disimpan, dirapihkan di kotaknya. Ini laptopnya sudah digunakan? Sudah selesai? Oke, saya ambil. Kemudian ini sudah selesai laptopnya, kita ambil. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan? Siap, oke, baik. Sekarang untuk kelompok 1 nanti akan mempresentasikan. Dan kelompok 2 dan kelompok 3 silakan simak. Kalau ada pertanyaan, kemudian ada yang kurang dipahami dari pemaparan kelompok 1 boleh ditanyakan ya. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 maju ke depan semuanya. Ayo, siapa? Yang pimpin boleh. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Cukup dipahami ya? Oke, siap. Terima kasih kalau sudah dipahami. Baik, berikutnya sudah siap kelompok 2? Siap. Nanti mudah-mudahan kalian lebih semangat ya untuk menyampaikan, kita sama-sama baca salah atau membukanya, kemudian akhirnya seperti itu ya. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang infografis teladan hidupku. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama RI. Beliau sangat mencintai Indonesia. Penerapan sikap. Di sekolah kita bisa meniru Insinyur Soekarno dengan saling membantu teman yang kesulitan. Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak, bisa dipahami? Dari kelompok ini? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti penjelasan infografis yang dipaparkan tadi luar biasa jelasnya. Silahkan sekarang boleh ke tempat duduk kembali. Oke, alhamdulillah semuanya hebat-hebat, sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Selanjutnya setelah kalian tadi kerjasama melakukan atau mengerjakan LKPD-nya dan kemudian juga menyampaikan atau menjelaskan kepada teman-teman terkait tugas-tugas yang kalian buat. Setelah kita berlelah-lelah mengerjakan tugasnya,
Nih, kita akan game kembali. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan diikuti. Silakan. Nah, ini ada tugas buat penilaian individu. Kalau tadi ada penilaian kelompok. Nah, tadi sudah Ustaz nilai juga terkait keaktifan, kemudian juga terkait hal-hal lain yang kalian kerjakan. Oke, silakan di sana namanya ditulis. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Terima kasih sudah mengerjakan evaluasi dirinya. Ini kita akan melakukan refleksi dulu. Oke. Apa sih yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini? Tokoh-tokoh penuh Pancasila. Oke, tokoh-tokoh perumus Pancasila. Tentang apa lagi? Nilai-nilai dan sesuai Pancasila. Oke, betul. Kemudian berikutnya, apa yang paling disukai pada materi hari ini? Saat membanggakan. Oke, kelompok ini? Saat membuat bagan. Ya, seru ya. Oke, baik. Ada kalau kelompok ini? Oh, ketika membuat posternya. Ada yang lain? Kelompok ini? Mungkin yang serunya ketika apa? Oh, gerakan apa? Oh, ketika S briefingnya. Kesimpulannya adalah kesimpulan? Oke, katanya toleransi terhadap orang-orang. Ada lagi? Mungkin kelompok ini masih ada? Atau? Oh, oke, kelompok ini. Harus rajin beribadah sholat berdoa. Oke, betul. Harus rajin beribadah, sholat, doanya. Oke, ada lagi dari kelompok ini? Oh, kelompok ini apa? Mencontoh perilaku yang dicontohkan para perumus Pancasila. Oke, betul. Mencontoh yang dicontohkan oleh para perumus Pancasila. Oke, baik. Tadi jawaban-jawaban kalian terkait menyimpulkan betul. Jadi tadi bahwa Pancasila itu adalah merupakan dasar ya, dasar dari falsafah negara bangsa Indonesia. Terima kasih sudah bisa menyimpulkan, kalian luar biasa semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan ingat, kali ini mata pelajarannya alhamdulillah sudah selesai. Tapi sebelum diakhiri, Ustadz mau menginformasikan, menyampaikan materi yang akan disampaikan minggu depan. Itu yaitu tentang materinya adalah membiasakan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Materinya apa tadi? Membiasakan perilaku sesuai nilai Pancasila. Oke, itu materinya ada di buku kalian. Silakan di rumahnya itu bisa baca-baca dulu. Nanti setelah kalian baca di rumah, oh ternyata ada yang kurang dipahami nih, boleh nanti ditanyakan ke Ustadz ya, atau kita diskusikan nanti. Siap ya? Ya, itu materi yang untuk minggu sebelumnya. Dan akhirnya alhamdulillah waktunya sudah selesai. Tapi sebelum selesai, kita akhiri untuk pertemuan ini dengan dibaca doa dipimpin oleh Kak Alifi. Boleh Kak Alifi untuk maju ke depan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Alifi untuk kembali duduk. Dan kita akhiri juga untuk pertemuan hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam kembali warahmatullahi bersama saya Sri Pujiati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP IT Al-Atiqiyah Kabupaten Sukabumi. Saya masih ditemani oleh Bapak Dadi Nurjaman sebagai guru pendidikan kewarganegaraan yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan ditemani Ibu pengajar praktek Ibu Sri Nur Aini. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Baik, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Boleh, boleh. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Baik, baik, sama-sama, sama-sama. Langsung saja ya Pak ya. Boleh. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, serta tujuan untuk mengevaluasi nih sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Baik. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang kemarin Bapak sudah lakukan? Baik, baik, baik. Terkait dari perasaan tersebut, saya merasa ya walaupun sudah biasa dengan anak-anak, akan tetapi perasaan tegang tersebut pasti ada, Bu. Pasti ada perasaan-perasaan baik. tegang seperti itu. Atau agak gugup mungkin seperti itu, karena memang berbeda dengan biasanya. Yang biasanya dengan anak-anak, sekarang ada yang bersama ibu juga seperti itu. Ya, berarti alhamdulillah ya Pak ya. Perasaannya apa ya? Walaupun gugup tapi alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik ya Pak, berjalan dengan sangat baik. Nah, baik. Kemudian langkah-langkah nih Pak atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan gitu di dalam kelas? Langkah-langkah yang dilakukan, tentu langkah-langkah awal saya pun membuat perangkat-perangkat pembelajaran ya, perangkat-perangkat pembelajaran untuk dipersiapkan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, termasuk juga dalam proses di baik itu secara untuk pengetahuan, kemudian juga di keterampilan. Ya, di pengetahuan itu di lebih ke tujuan-tujuan pembelajarannya itu sendiri, ada tokoh-tokoh, kemudian juga ada sikap-sikap dari pahlawan, kemudian juga ada dari keterampilan. Itu diantaranya ketika berdiskusi, kemudian juga anak-anak juga mempresentasikan itu terkait di persiapan-persiapan di langkah-langkah Ibu. Oke, baik. Berarti apa yang sudah disampaikan tadi sudah sudah tersampaikan semua bagi kepada anak-anak. Nah, kira-kira Pak sudah berhasil tidak dilakukan semua itu di dalam kelas gitu Pak? Baik. Secara pengamatan saya dan mungkin hasil dari hal tersebut, secara global itu alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun memang mungkin ada beberapa juga yang harus diperbaiki mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti ada kekurangan berarti ya perbaiki di situ. Nah, menurut Bapak apa sih Pak gitu kekurangan atau mungkin kendala lain yang yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran gitu, apa tuh? Kalau terkait dalam melakukan proses pembelajaran itu ada beberapa siswa mungkin yang sedikit banyaknya dia tidak begitu aktif Bu di kelas, itu tidak begitu aktif. Jadi ketidakaktifan tersebut itu sedikit banyaknya juga menghambat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Iya. Seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira Bapak ketika tidak ada kekurangan tersebut, mungkin kira-kira Bapak gitu maksudnya anak-anak nih mampu istilahnya mengatasinya gitu Pak kira-kira nih. Baik. Dari kendala tadi yang memang anak-anak yang kurang aktif tersebut itu saya juga melihat itu berdasarkan karena anak tersebut ingin bersama teman-temannya gitu ya, ingin bersama teman-temannya, kemudian merasa percaya juga kepada teman yang lainnya, sehingga saya pun mengatasi hal tersebut itu diantaranya dengan disesuaikan dengan minat yang
dimiliki baik itu secara auditory, kemudian kinestetik ataupun secara visual seperti itu Ibu. Berarti Betul. distrategikannya Betul, seperti betul, itu dengan betul. kenyamanan anak-anak Betul. juga ya Pak ya. Betul. Nah baik, jadi pada saat nanti proses pembelajaran juga Bapak mungkin bisa menyesuaikan juga ya Pak kenyamanannya dan Baik. apa ya sesuai menggunakan gaya belajarnya masing-masing juga ya Pak ya. Betul. Tadi yang dikatakan Bapak bisa lewat auditori, Betul. visual maupun Betul. kinestetik ya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya mudah-mudahan apa yang sudah Bapak lakukan atau mudah-mudahan direncanakan ya dapat terrealisasikan ya Pak ya dengan baik dan apa ya bisa memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik juga. Nah, saya tunggu apa ya cerita-cerita kembali gitu Pak ya. Silakan. Apa yang sudah direalisasikan. Nah, kira-kira kapan nih Pak kalau misalkan sudah terrealisasi dan nanti kita akan merealisasikan lebih baik lagi. Kira-kira kapan Pak kira-kira nih? Tentu untuk terus diperbaiki tersebut akan segera diperbaiki secepatnya atau sesegeranya sehingga tadi kendala-kendala di permasalahan yang ada di kelas tersebut itu bisa teratasi dan bisa lebih baik lagi seperti itu. Mudah-mudahan secepatnya Pak ya. Boleh Ya. insya Allah. Begitu ya Pak, Bapak terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawabannya. Baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan yang tadi mudah-mudahan terrealisasikan dengan baik ya Pak ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan praobservasi, terus observasi kelas dan pasca observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sri Nur Aini sebagai pengajar praktek dan kepada Bapak Dadi Nurjaman sebagai guru pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf atas waktunya yang sangat tersita oleh saya ya Pak ya. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.